Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang limit fungsi trigonometri ya, yang minggu kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini masih sama, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Dengan subbabnya juga masih sama, kita membahas tentang bagaimana caranya menentukan limit fungsi trigonometri. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, kemarin ada 3 aja caranya. Yang pertama, kita bisa pakai substitusi, penyederhanaan atau faktorisasi, kemudian rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua ini sudah kita jelaskan ya, sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan fokus pada poin yang ketiga. Bagaimana caranya menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus atau sifat limit fungsi trigonometri. Nah, berikut beberapa rumus limit trigonometri yang wajib kalian hafalkan, wajib kalian pahami. Yang pertama, kalau ada limit X mendekati 0 dari sin X per X, nilainya akan sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X, yaitu sama dengan 1. Pun begitu pula dengan tangen. Jadi sifatnya masih sama seperti yang punyanya sin. Kemudian, nah ini sifat yang kedua yang membedakan. Apa bedanya dengan sifat yang sebelumnya tadi? Kalau sifat yang sebelumnya tadi, koefisien dari X-nya itu adalah 1. Sedangkan kalau untuk sifat yang kedua ini, koefisien dari X-nya adalah A. Untuk pembilang, kemudian koefisien X dari penyebut adalah B. Sehingga kita di sini bisa menentukan bahwa nilai limitnya adalah A per B. Kemudian pun begitu pula dengan tangan ya, sama. Kalau ada limit X mendekati 0 dari tangan AX per BX, nilainya akan sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tangan BX, yaitu sama dengan A per B. Karena kita sudah punya sin, sudah punya tangan, selanjutnya kita punya yang sin per sin, tangan per tangan. Sama konsepnya, kita tinggal mengambil koefisien dari pembilang dan penyebutnya saja. Kemudian yang terakhir, nah kalau yang tadi kan sin-sin, tangan-tangan. Kalau yang ini adalah sin per tangan, tangan per sin. Sama, konsepnya adalah A per B. Jadi hanya berlaku kalau sin sama tangan. Kalau cos gimana? Berarti dia harus diubah dulu bentuknya, difaktorisasi, disederhanakan, diuraikan menurut rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11 dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, semua nilai limitnya mendekati 0. Bolehkah kalau tidak mendekati 0? Boleh, tapi kita nggak pakai rumus yang ini. Jadi, kalau menggunakan rumus yang ini, dia harus mendekati 0. Apakah harus X yang mendekati 0? Tidak. Bisa disesuaikan sama soalnya. Mungkin nanti kalian akan ketemu bentuk-bentuk soal yang X-2 mendekati 0, atau A plus 2 mendekati 0, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini langsung kita ambil contoh saja bagaimana caranya menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus atau sifatnya. Contoh yang pertama, kalau misalkan kita punya limit X mendekati 0 dari sin 4X per tangan 2X. Nah, ini kalau kita langsung substitusikan X sama dengan 0-nya, kita masukkan, ternyata ketemu bentuk 0 per 0, ketemu bentuk tak tentu. Maka perlu dilakukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi kemungkinannya kalau disubstitusi kok ternyata ketemu bentuk tak tentu, kalian bisa menyederhanakan atau memfaktorisasi, terus kemudian baru disubstitusi kalau hasilnya sudah oke. Atau kalau misalkan dia disederhanakan kok ternyata bentuknya waktu disubstitusi hasilnya masih ketemu bentuk 0 per 0. Nah, kita tinggal menerapkan konsep rumus sama sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini.
Nah, untuk kasus ini berarti kalau kita kerjakan menurut aturan rumus limit fungsi trigonometri sin limit x mendekati 0 dari sin 4x per tangan 2x, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Ya, jadi karena itu ada sin per tangan, maka nilainya sama dengan A per B. Kalau dalam kasus ini A-nya siapa? A-nya adalah 4, B-nya adalah 2. Jadi sudah bisa ditebak ya hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 per 2, yaitu 2. Mudah sekali. Ya, mudah. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya agak panjang, tapi masih sederhana juga. Coba diperhatikan itu, kalau ada limit x mendekati 0 dari 3 sin 2x tangan 3x per 2x kuadrat. Sama ini kalau dia disubstitusi, ketemu bentuk tak tentu 0 per 0. Sehingga harus kita uraikan dulu. Nah, menguraikannya gimana caranya? Karena di situ ada bentuk sin sama bentuk tangan. Jadi kita mengandalkan dua rumus ini. Sin AX per BX sama tangan AX per BX, dimana nanti hasilnya adalah A per B. Sehingga kalau diuraikan agar dia memuat itu, nah ini kita pilah-pilah dulu biar kelihatan mana yang bisa dipakaikan konsep rumus tadi. Yang pertama, coba perhatikan, itu 3 per 2 asalnya dari mana? 3 dari pembilangnya, 2 dari penyebutnya. Oke, terus kemudian dikali sin 2x per x. Nah, itu dapatnya dari mana? Sin 2x jelas ya, kalau x-nya dari mana? Karena penyebutnya kita punya x kuadrat, jadi kalau diuraikan adalah x kali x. Sehingga x satunya dipasangkan sama sin 2x, kemudian x yang satunya dipasangkan dengan tangan 3x. Sehingga kalau menggunakan aturan rumus yang tadi, maka diperoleh itu 3 per 2 jelas ya asalnya dari mana. Kemudian 2 per 1. 2 per 1 ini didapat dari limit x mendekati 0 sin 2x per x. Jadi kita ambil koefisiennya 2 per 1. Kemudian dikali 3 per 1 sama 3 per 1 ini diperoleh dari koefisiennya x yang ada di tangan per koefisiennya x yang ada di penyebutnya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 9. Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Nah ini soalnya butuh beberapa step untuk mengerjakan. Jadi setelah diuraikan, dijabarkan saja, terus kemudian langsung menggunakan rumus sepertinya belum bisa. Atau langsung disubstitusi juga belum bisa, karena dia ketemu bentuk tak tentu, yaitu kalau disubstitusi ya cos 0 nilainya 1. Oke, dan seterusnya itu. Maka apa yang harus dilakukan kalau kasusnya seperti ini? Nah, ini rumus sudut ganda. Ini salah satu rumus yang sering keluar dan akan sering kalian pakai di materi ini. Jadi alangkah baiknya dihafalkan ya. Kalau kita punya cos 2 alfa nilainya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa, maka kalau di situ ada cos x nilainya adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kalau saya punya cos 4 alfa, maka dia nilainya sama dengan berapa? Berapa yo? Cos 4 alfa, ya nilainya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2 alfa. Kalau saya punya cos 10 alfa, berarti dia nilainya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 5 alfa. Oke, jadi separohnya ya. Kemudian dengan menggunakan aturan rumus sudut ganda yang itu, nah itu cos x-nya kita ubah ya bentuknya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Setelah itu kita operasikan biasa saja. 1 dikurangi 1, 0, habis itu min ketemu min jadinya plus 2.
sin kuadrat setengah X. Kalau sudah seperti ini, bolehkah langsung disubstitusi? Nah, kalau bentuk seperti ini disubstitusi, X kuadrat 0 per sin 0. Sin 0 berapa? 0, masih 0 per 0 ya? Nggak boleh. Maka dari itu, dari bentuk seperti ini, kita uraikan seperti yang contoh kedua tadi. Jadi kita pasangkan setengah. Setengah itu dapat dari mana? Kita anggap koefisiennya X kuadrat yang di pembilang itu adalah 1. Kemudian, karena pembilangnya X kuadrat, kita uraikan bentuknya. Jadi X dikali X pun sama penyebutnya karena di situ sin kuadrat setengah X, jadi kita uraikan menjadi sin setengah X kali sin setengah X. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal menerapkan rumus yang ini tadi. Kalau ada limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, maka nilainya sama dengan A per B. Dengan demikian, maka diperoleh hasilnya setengah dikali 2. 2 itu dari mana? Iya, benar. 2 itu diperoleh dari 1 dibagi setengah. 1 dapatnya dari mana? Dari koefisiennya X yang di pembilang. Ya, 1 dibagi setengah hasilnya 2. Jadi ketemu hasilnya itu. Ketemu hasilnya sama dengan 2. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kamu terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.